Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan. Bertemu dalam renungan pagi di kanal YouTube GKE Banjarbaru. Sesuai dengan nas almanah GKE pada hari ini, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita di ayatnya yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Seorang bijak mengatakan, ketika kita tidak lagi punya semangat dan kekuatan, maka pada hakikatnya hidup pun berhenti sampai di situ. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menjalani kehidupan dengan iman. Bahkan Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang memelihara semangat dalam hidup mereka. Ketika Sarai, istri Abram, tidak dapat memberikan keturunan, ia meminta kepada Abram untuk memperoleh keturunan itu dari Hagar. Ya, mungkin itu adalah suatu praktek yang meragukan, tetapi lazim untuk dilakukan pada saat itu. Dan ketika Hagar hamil, terjadi perselisihan yang mendesak Hagar untuk lari ke padang gurun, menghindar dari penindasan sang istri Abram, yaitu Sarai. Ternyata kesusahan yang dialami oleh Hagar, hamil dan sendirian di padang gurun yang gersang, tidaklah luput dari pandangan Tuhan. Seorang malaikat Tuhan memberikan penguatan kepadanya, dan kita bisa lihat itu di ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Dan Hagar pun berkata, Engkaulah El Roy. Hagar memuji Allah yang melihat lebih dari yang kasat mata. Hagar bertemu dengan Allah yang menyelami penderitaannya. Pribadi yang melihat penderitaan Hagar juga melihat penderitaan kita. Gambaran yang sederhana jika kita melihat kehidupan kita masing-masing pribadi. Ada persoalan dan ada pergumulan yang menimpa kita setiap saat. Kita hidup di dunia ini pasti berhadapan, berdampingan dengan yang namanya pergumulan dan persoalan. Bahkan masing-masing pun memiliki masalah, persoalan, ataupun pergumulan, kesulitan yang berbeda-beda. Namun bukan berarti sebagai anak-anak Tuhan kita dibiarkan sendiri. Entah itu saya, kaum muda, anak-anak, maupun juga orang tua. Saudara-saudariku, ada banyak hambatan-hambatan dalam kehidupan kita untuk meraih keberhasilan atau kebahagiaan. Antara lain sikap putus asa, patah semangat, mudah menyerah, keinginan untuk mundur, tidak mau berusaha, dan lain sebagainya. Dan kalau sikap-sikap itu dibiarkan, hal itu dengan sikap itulah yang membuat kita frustasi sendirian. Saat itu boleh jadi keadaan Hagar dalam posisi yang demikian, menghadapi, merasakan kesesakan sendiri, pergumulan dialami sendiri, dan boleh jadi ia putus asa, bahkan dikatakan mundur saat ada perselisihan, pergumulan dan masalah yang terjadi antara dia dengan Sarai. Dalam menghadapi masalah, saya, saudara-saudari, dan siapapun pasti membutuhkan yang namanya semangat, membutuhkan yang namanya penguatan untuk bisa berjuang dan juga bangkit. Maka bagian dari firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah lah El Roy. Hidup di dalam Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Tuhan melihat apa yang ada kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita semua putus asa, melalui Allah kita bisa menerima kekuatan dan semangat agar bisa mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan masalah dan juga pergumulan. Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas, dan kita diciptakan untuk menerima kekuatan itu di dalam hidup kita.
tetaplah percaya kepada firman Allah yang berkuasa dalam segala perkara yang kita hadapi. Tuhan menjamin kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Ia melihat, Dia menilik setiap pergumulan dan juang kita. Jadi jangan sampai kita menyerah dan tetap pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan setiap semangat yang patah. Orang yang bersemangat akan selalu optimis dan kuat dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Seperti Hagar, walau sempat ia mundur untuk terlibat dalam masalah dan perselisihan, dia tahu Allah melihat pergumulan dan tidak akan meninggalkan untuk dia terlena dalam pergumulan dan penderitaannya. Hari ini, besok, dan hari-hari yang selanjutnya akan ada banyak masalah yang kita hadapi. Tetaplah semangat, tetaplah berusaha untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Persoalan apapun yang kita hadapi, kalau di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita bersemangat dalam menjalani hidup beserta penguatan dari Tuhan dalam kesesakan dan penderitaan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Memang benar ya Bapa, kami tahu Engkau pasti melihat dan Engkau pasti menilik setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah El Roy bagi setiap orang yang menaruh percaya kepadamu. Setiap persoalan, setiap pergumulan dalam kehidupan ini tidak mampu untuk kami hadapi dan lewati sendirian. Tapi bersama dengan Tuhan kami semangat, kami kuat, bahkan kami berani untuk menjalaninya. Senantiasa mampukan kami ya Tuhan untuk kuat teguh di dalam Engkau. Bahkan dalam setiap kebenaran firman Tuhan boleh jadi sumber kuat dan semangat bagi kami. Berkati ya Tuhan setiap apa yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah karya kehidupan kami ini boleh dibawa untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.